Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi fisiologi manusia, yaitu integumentum, mata, dan telinga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Aprilia Bonita dari kelas 24 RAA dengan NIM 24482011100067. Yang pertama ada integumentum. Integumentum adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti penutup, dan dalam biologi ini artinya yaitu lapisan pelindung terluar tubuh suatu organisme. Pada sistem tubuh manusia, yang pertama itu yang ada kulit, yaitu organ terbesar dalam tubuh dan memiliki dua lapisan. Yang pertama epidermis, yaitu lapisan terluar sebagai garis perlindungan pertama terhadap kerusakan, infeksi, dan kehilangan air. Lalu ada dermis yang berada di bawah epidermis. Lapisan ini kaya akan jaringan ikat, pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan folikel rambut yang memberikan kekuatan, elastisitas, dan nutrisi pada kulit. Dalam dermis ada 3 bagian penting, yaitu yang pertama ada kelenjar minyak yang fungsi utamanya menghasilkan dan mengeluarkan sebum yang melapisi permukaan kulit dan batang rambut. Yang kedua, ada kelenjar keringat yang terbagi menjadi kelenjar ekrin tersebar di seluruh bagian tubuh, terutama dahi, ketiak, telapak tangan, dan telapak kaki. Fungsi utamanya mengatur suhu tubuh. Lalu ada kelenjar apokrin. Peran utamanya sebagai respons stres, emosional, dan kemungkinan peran feromon yang rudimenter. Yang ketiga ada pembuluh darah di dalam kulit, terutama pada kapiler di lapisan dermis, bertanggung jawab untuk membawa oksigen dan nutrisi esensial ke semua sel-sel kulit, folikel rambut, dan kelenjar. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang mata, yang itu organic sensor atau indera penglihatan yang berfungsi sebagai kamera biologis yang sangat canggih. Perlu diketahui bahwa 75% informasi yang kita terima sehari-hari adalah berupa informasi visual yang dimana mata berperan sebagai kamera biologis tersebut. Baik, yang pertama, mata terbagi menjadi 3 anatomi, bagian depan, tengah, dan belakang. Pada anatomi bagian depan terdapat kornea, yaitu kubah pelindung transparan yang berada di bagian depan bola mata. Lalu ada iris, ini adalah bagian yang menentukan warna mata. Lalu ada pupil yang menentukan seberapa banyak sih cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu ada sklera, bagian putih mata pada bola mata dinamakan sklera. Bagian ini berfungsi sebagai dinding keras yang melindungi jaringan di dalam bola mata. Lalu ada konjungtiva, terbagi jadi 2 macam, yaitu konjungtiva bulbar yang menutupi bagian sklera dan konjungtiva palpebra yang melapisi bagian dalam kelopak mata. Fungsinya yaitu menjaga bagian dalam kelopak mata dan permukaan depan mata tetap lembab sehingga mudah membuka menutup tanpa gesekan ataupun iritasi. Konjungtivita juga melindungi mata dari debu, kotoran, dan kuman penyebab infeksi. Lalu ada anatomi bagian tengah. Yang pertama ada lensa, berfungsi membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskannya ke retina. Lalu ada rongga vitreus, membentang dari bagian belakang lensa sampai dinding belakang bola mata. Di dalam rongga ini terdapat cairan bening mirip gel yang disebut dengan cairan vitreus. Lalu ada telinga yang merupakan indera pendengaran dan keseimbangannya sangat kompleks pada manusia. Bertanggung jawab untuk menangkap gelombang suara, mengubahnya menjadi sinyal listrik, dan mengirimkannya lagi ke otak untuk diinterpretasikan serta menjaga keseimbangan tubuh. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama telinga luar yaitu outer ear, telinga tengah middle ear, dan telinga bagian dalam inner ear.
Pertama ada telinga luar, yaitu outer ear. Yaitu pertama ada auricula atau daun telinga, terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring, berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Lalu ada saluran telinga, yaitu sebuah saluran sempit yang memanjang dari auricula hingga gendang telinga. Lalu ada gendang telinga berbentuk selaput tipis berbentuk oval yang memisahkan telinga luar dari telinga tengah. Gendang telinga bergetar saat menerima gelombang suara, mengubah energi suara menjadi getaran mekanis. Lalu ada telinga tengah, yaitu middle ear. Fungsi bagian tengah ini adalah mengirimkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Terdapat 3 tulang yang terhubung dan mengirimkan gelombang ke bagian dalam, yaitu disebut ossiculus yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Lalu ada saluran eustachius, bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan di telinga tengah. Tekanan yang seimbang diperlukan untuk transfer gelombang yang tepat. Lalu ada telinga dalam, yaitu inner ear. Fungsinya untuk membantu keseimbangan tubuh dan menjadi bagian dalam pendengaran. Pertama ada koklea, bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput dan berperan penting dalam proses pendengaran. Bagian ini mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dan menyalurkannya ke dalam otak melalui saraf koklea. Lalu ada saluran semisirkular, yaitu labirin, terdiri dari 3 saluran atau tabung kecil yang terhubung. Ini merupakan bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Masing-masing saluran dalam semisirkular berisi cairan yang dilapisi dengan rambut-rambut kecil. Saat kepala bergerak, cairan di saluran mengalir dan menggerakkan rambut. Lalu rambut mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf vestibular. Otak kemudian mengirimkan pesan ke otot tubuh untuk membantu manusia tetap seimbang. Lalu ada vestibular, bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Bersama saluran semisirkular, bagian ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Pada bagian telinga dalam, kondisi medis juga bisa muncul. Salah satunya seperti labirinitis, yaitu ketika labirin mengalami peradangan. Cukup presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.